Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari pengurus IKA UNHAS wilayah Sulawesi Selatan, bidang ekonomi kreatif. Saya ingin menyampaikan selamat kepada kawan-kawan dari IKA UNHAS Jabodetabek yang kemarin berhasil menggelar dialog atau yang mereka sebut sebagai UNHAS Talk, begitu, berkaitan dengan Indonesia Economy Outlook 2023. Jadi ini momen yang menurut saya memotivasi kita untuk confident menghadapi situasi keekonomian Indonesia di 2023. Jadi berdasarkan paparan narasumber yang saya ikuti adalah ada dua alasan mengapa kita tidak perlu terlalu khawatir dengan situasi ekonomi Indonesia 2023 yang oleh sebagian orang kalangan disebut sebagai rentan krisis. Mereka mengatakan bahwa kita akan masuk krisis karena ada banyak hal yang bisa menjadi persoalan rumit dan susah untuk dikendalikan. Di acara kemarin saya mencatat paling tidak ada dua poin penting ya yang mungkin kita bisa gunakan sebagai basis untuk optimis melihat ke depan. Yang pertama, kita adalah bangsa yang sebenarnya berhasil keluar dari belitan krisis pada tahun 1997 sampai 98 yang terjadi global, dan kita sebagai bangsa berhasil keluar dari persoalan itu, bahkan bereformasi untuk kemudian membetulkan bagaimana pemerintahan, bagaimana kebijakan, bagaimana program pembangunan yang bisa memungkinkan tumbuhnya kemandirian, begitu ya. Jadi saya kira menarik ya, dan kita memang berhasil keluar dari krisis itu tanpa ada konflik-konflik yang ekstrim atau menjadi semacam pemicu disharmoni dan faksi-faksi sosial, begitu ya, termasuk pemerintahan. Jadi itu salah satu alasan pertama. Yang kedua, praktik keekonomian kita menurut yang saya tangkap kemarin adalah ini karena adanya desa-desa yang tangguh secara ekonomi, secara sosial, dan kondisi ekosistem bisnisnya yang tetap tumbuh meskipun itu skala kecil. Jadi kita bisa keluar dari krisis 2098 itu karena memang ada UMKM yang tumbuh, ada keswadayaan untuk berkreasi, berproduksi tanpa harus terganggu oleh konstelasi internasional ya, baik itu politik, ekonomi, dan seterusnya. Jadi ada UMKM yang bertahan, yang bisa menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan bangsa gitu. Jadi alasan keduanya adalah bahwa kita punya ada sekitar 16.000 desa-desa yang punya potensi ekonomi yang bisa menjadi tumpuan sandaran masa depan kita. Ada hutan, ada tanah, ada air, dan ada usaha-usaha pertanian, perkebunan, peternakan, bahkan UMKM yang tadi itu. Nah, kalau ada 16.000 berarti ada sekitar 77% desa kita itu menjadi tumpuan kita di masa depan. Inilah yang membuat kita bertahan. Makanya ke depan Pak Sadat mengatakan perlu kita memberi proteksi untuk desa-desa yang mandiri ini untuk kemudian bisa menjadi bagian dalam memberi support atau distribusi, begitu ya, tentang sumber daya, tentang potensi ekonomi itu ke desa-desa yang rentan secara ekonomi. Memang ada sekitar 22% desa kita ini sangat terhubung dengan pasar atau global. Jadi desa-desa ini sangat bergantung pada biaya, misalnya income dari ekspor. Mereka butuh berputaran ekonomi karena ada pasar yang sudah mengikat secara keekonomian mereka, sehingga kalau ada terjadi krisis mereka akan terdampak. Intinya adalah menurut Pak Sadat, negara harus memberi layanan atau regulasi yang memberi perlindungan. Perlu ada stabilitas hukum, perlu ada stabilitas politik, sehingga kita juga perlu memikirkan untuk bareng-bareng mencegah adanya disharmoni karena interes-interes sektarian, interes-interes politik, dan mengabaikan hak-hak sipil atau warga desa, begitu, yang memang menjadi pilar ekonomi kita. Intinya itu. Sekali lagi selamat untuk teman-teman IKA UNHAS Jabodetabek. Acaranya keren. Semoga nanti bisa kolaborasi ke depan. Salam dari Soroko. Bye.